batil, benar, salah, baik, buruk, pantas atau tidak pantas, dan seterusnya, segala hal yang bersikap bertentangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, lalu Allah menunjukkan kepada kita sekalian bahwa wahyu yang pertama kali turun sebagai penanda Al-Quran diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanut di Gua Hiro. Surat atau wahyu yang pertama ini sangat terkenal, ya, di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Iqra, bacalah olehmu Muhammad. Mukhatabnya yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Tapi harap diingat bahwa Al-Quran tidak spesial untuk Nabi, tapi untuk segenap umat manusia, kafatal linnas. Oleh karena itu perintah ini juga tertuju kepada kita semuanya. Bacalah olehmu Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kegiatan membaca ini harus diiringi dengan menyebut nama Allah dan sekaligus menggambarkan ketauhidan, bahwa yang kita sebut adalah Allah. Allah adalah Tuhan yang satu, yang ahad, yang as-somad, tempat segala sesuatu bergantung, yang lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Diulangi lagi perintah ini, Iqra wa rabbukal akram, bacalah olehmu Muhammad, sedangkan Tuhanmu itu maha pemurah. Dua kali perintah membaca itu sesungguhnya menyiratkan betapa pentingnya kegiatan membaca. Dalam bahasa sekarang yang populer adalah kegiatan literasi. Ini penting, ya. Bahkan ketika kita melakukan pembacaan terhadap apa saja objek yang kita baca, ya, secara berulang-ulang, tidak hanya sekedar 2 kali, ya, bisa lebih dari itu secara intensif, maka kita akan mendapatkan kefahaman terhadap apa yang kita baca. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan perintah membaca ini paling awal. Bahkan kalau kita boleh membandingkan dengan agama lain dengan merujuk pada kitab sucinya, apakah itu Injil yang sekarang, ya, Taurat yang sekarang, atau bahasa lainnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, atau kitab Veda atau Tripitaka, ya, pada Hindu dan Buddha atau yang lainnya gitu. Kalau mereka punya sejarah turunnya wahyu kepada nabi mereka, saya yakin bahwa hanya Al-Quran, hanya agama Islam yang wahyu pertamanya memerintahkan umat manusia untuk berkegiatan literasi, berkegiatan membaca. Itu artinya apa? Mengisyaratkan bahwa agama kita, agama Islam itu agama yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, agama yang tidak kontradiktif dengan ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu apa toh? Ilmu pengetahuan adalah ilmunya Allah yang diketahui oleh manusia. Ilmu pengetahuan sifatnya kumulatif. Manusia sekarang, manusia kemarin, manusia akan datang, berbeda-beda di dalam menemukan ilmu Allah itu. Itu ilmu kumulatif. Tapi kebenaran ilmu yang sejati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, oleh karena itu maka mari kita tumbuhkan, kita bangun budaya literasi, ya. Berangkat dari semangat Ramadan ini, semangat Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran mengajarkan kepada kita pertama kali untuk membaca. Mari, ya, kita butuhkan itu. Kalau kita bandingkan dengan perintah sholat itu turun 9 pada tahun 9 pas, 9 kenabian. Itu jauh sekali, 9 tahun kemudian. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan lebih lama lagi, tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Membaca. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini harus menumbuhkan budaya membaca. Kita lihat bangsa-bangsa yang maju, ternyata bangsa-bangsa yang punya budaya membaca yang tinggi. Amerika, Jepang, Eropa, bahkan juga yang lain. Malaysia itu juga tinggi cara membacanya. Kegemaran untuk membaca tinggi. Buktinya apa? Buku-buku yang diterbitkan setiap tahun jauh lebih banyak daripada buku yang diterbitkan oleh rakyat atau bangsa Indonesia. Nah, kita prihatin karena budaya membaca itu belum sampai tumbuh, tiba-tiba muncul budaya melihat. Orang lebih senang melihat. Dulu black white TV itu, sekarang full color. Bahkan ada smart TV yang bisa terhubung dengan HP, dengan laptop, luar biasa. Dan yang menarik apa? Yang dilihat oleh penonton, pemirsa, bukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat dan mendukung tumbuhnya sebuah kebudayaan dan peradaban Islam yang tinggi. Enggak. Ya, mereka hanya melihat hiburan-hiburan, lawaan-lawaan, sinetron, ya, dulu telenovela, itu. Nah, belum lagi begitu sudah muncul budaya HP yang kecil, yang dulu belum ada layarnya yang besar, sekarang sudah ada layarnya. Segala sesuatu bisa dari HP, mari disebut dengan smartphone, telepon yang cerdas itu. Nah, tapi apa yang dilihat? Semua orang punya HP, bahkan orang miskin saja punya HP. Tapi yang dilihat justru seringkali hal-hal yang tidak mendukung tumbuhnya kebudayaan dan peradaban manusia. Jadi kan lihat, sekarang misalnya anak senang lihat TikTok, menarik, sangat menarik, hanya beberapa detik saja, tek, menarik, membuat orang lihat lagi berikutnya, sehingga sampai ada stasiun radio di Jakarta ini yang berkampanye, bahwa kegiatannya jangan cuma lihat TikTok aja, nggak akan membuat kalian pintar. Seperti itu, sampai begitu rupa. Itulah jamaah sekalian, itu satu hal yang harus kita raih bersama. Kita budayakan. Budaya ini artinya sesuatu yang harus kita tradisikan, tidak bisa diraih hanya 1-2 tahun, tapi beberapa tahun, tapi bisa kita akselerasi, kita percepat. Insya Allah, kalau kita semuanya punya mindset, punya pemikiran yang sama, bergerak yang sama, ada yang menggerakkan dari masjid, termasuk dari Masjid Al-Irsyad, ya, saya yakin bahwa ada kebangkitan baru dari bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Demikian renungan pada malam ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tes. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قوموا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين.